sebab itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Siro kan arani atau ilah. Bangsa Anda menyebut saya seperti itu. Siapa nama Anda? Nama saya Hakim Bawazir. Dan saya berhadapan dengan siapa? Asta Sancaka Wairafa Sifadi. Asta Sanca. Saya baru mengenal nama Anda itu. Saya sudah lama tak di sini, Hakim. Sudah lama, berarti Anda berasal dari Gunung Merbabu. Apa betul demikian? Salah satu tempat saya. Salah satu teman Anda? Tempat saya. Oh, tempat. Masya Allah. Saya kurang dengar ini. Berarti Anda memang memiliki beberapa tempat, diantaranya adalah Gunung Merbabu. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kita duduk. Oke, kita duduk. Boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda untuk lebih meyakinkan diri saya terhadap gelar yang Anda sandang? Silakan. Apa hubungan Anda dengan Eyang Jagat Amerta dan juga adik-adiknya? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Karena jikalau Anda memang guru dari mereka, berarti saya telah mengenal Anda sebagai sosok tua yang pernah berada di tanah Jawa ini. Di mana? Pernah ketemu? Memang kita belum pernah bertemu, tetapi sosok Anda pernah diceritakan oleh Eyang Jagat Amerta sebagai asta penguasa di wilayah tengah Pulau Jawa yang menjadi sentral para makhluk yang memiliki gelar asta. Aku Ratioso Bosomoi. Kenapa? Ratioso Bosomo. Wah, saya kurang dengar ini apa yang Anda katakan. Bisa diperjelas lagi? Anda kenapa Anda? Ora biasa. Oh, tidak biasa. Aku basa sing kok ucap. Oh, seperti itu. Nggak apa-apa. Saya punya tim translate. Iya, jadi Anda boleh menggunakan bahasa yang Anda pahami. Dan mudah-mudahan Anda juga memahami bahasa yang saya pakai. Kapan? Hakim. Kapan Anda akan berjumpa dengan Terakhir ketemu Amerta. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Tepatnya di salah satu tempat di pinggir hutan Gumitir.
Apa ono sing disampaikne? Banyak yang disampaikan oleh Jagat Amarta. Namun sepertinya hal itu tidak perlu saya sampaikan di tempat ini. Namun perjumpaan saya dengan Jagat Amarta pernah juga terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Beliau membantu kami dalam pembebasan di salah satu tempat di tanah Pasundan. Ning kraton para raksasa. Betul sekali. Dan beliau membantu kami untuk menghancurkan beberapa pasukan Nogo yang saat ini mereka pun telah muncul kembali dan melakukan pergesekan dengan kami. Apa awakmu pengen ngerti sejarah para naga? Betul sekali. Kami harus mengetahui tentang sejarah musuh-musuh kami dan bagaimana interaksi mereka terhadap lawan-lawannya. Rikolo semono. Ono siji naga penguasa Jawa Toipo. Dheweke duwe keturunan papat. Papat kuwi anak pinak. Oh, beranak pinak. Teko salah sijine penguasa zaman biyen. Songo penguasa kuwi manggone ning Tlatah Wetan. Oh, di wilayah Wetan. Nokondi sing kok pengen ngerti. Masya Allah. Apakah naga yang menguasai tanah Jawa yang berada di Wetan itu memiliki nama, gelar, ataupun ciri-ciri tertentu? Ono salah sijine panggon Ada salah satu tempat sing diwenehi yang dikasih jeneng nama salah sijine penguasa naga. salah satunya penguasa naga. Ada salah satu tempatnya yang dikasih nama. Apa nama tempat itu dan berada di mana di wilayah Wetan? Apakah di ujung timur Pulau Jawa atau berdampingan dengan Pulau Jawa? Apa tak aku harus ngomong? Apa? Kalau memang berat bagi Anda untuk memberitahu kami tidak akan memaksa. Yang jelas saat ini kami memang sedang berhadapan dengan para pasukan naga. Di antaranya naga merah. Ning Tlatah Wetan Di daerah Wetan sing ora iso yang tidak bisa
dikuasai dikuasai. Agmane Amerta. Oh, oke, saya paham kalau begitu tempat dan lokasi yang Anda maksud. Apakah ini juga ada kaitannya dengan Nogo Segoro Kidul? Iyo. Dan saat itu dikuasai oleh Nogo Abang atau Nogo Merah. Sejarah Nogo Kidul tunggal Bopo. Dheweke duwe dulur loro. Punya 2 bersaudara. Berarti mereka 3 bersaudara. Siapa Iya. saudara-saudara dari Nogo Kidul? Nogo Abang lan ono salah siji maneh Ada salah satu lagi sing jeneng Tlatah Wetan. yang ada di daerah Wetan. Daerah Wetan. Mengko Nanti la ono akan ada sing teko daerah Wetan ning kene. daerah Wetan ke sini. Dia akan bercerita. Oh, muga wae. Semoga saja. Insya Allah. Saya akan coba tanya itu kepada makhluk yang hadir dari Wetan nanti. Wigati kurene Pentingnya saya datang ke sini apa hakim kepentingan Anda datang cek ono hubungan karo Sang Hyang Burung. Kapan awakmu ketemu terakhir kapan Anda bertemu saya karo Sang Hyang Burung? Saya sulit memastikan kapan terakhir saya berjumpa dengan Sang Hyang Burung. Namun waktu itu belum terlalu lama, sekitar 2 atau 3 purnama yang lalu. Ora pernah cerita tidak pernah cerita. aku. Beliau tidak pernah bercerita tentang Anda, karena saya sangat memahami keadaan itu. Opo wis lali. Saya rasa bukan karena beliau telah lupa dengan Anda, tetapi karena beliau sangat menghormati Anda sebagai sesepuh di tanah ini, yang mungkin tidak baik untuk diceritakan kepada sembarang orang. Apalagi Anda sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Ora koyo ngono ceritane. Oh, tidak seperti itu. Bayine tak tinggal. Waktu bayi dulu saya tinggal. Oh, Masya Allah. Aku Apakah beliau keturunan Anda? aku pengen ketemu. Masya Allah. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Aku mau kangen
Oh, Anda rindu. Aku duwe rasa salah ninggale dheweke lan biyunge. Oh, Disio-sio ning tlatah kene. Masya Allah. Mergo tak tinggal golek ilmu. Cari Tapi tiba no ilmu iki ora ono gunane. Betul sekali. Nafsu jaman biyen karena nafsu zaman dulu. Masya Allah. ora perlu dadi macan ben ketok awakmu macan. Tapi bukankah karena keilmuan itu Anda telah mencapai satu titik yang paling tinggi? Ono sing ganjel ning ati. Nek ora iso ngresiki Bisa membersihkan. ora iso noto Bisa ati iki. Ya. Ora iso awake dhewe ngomong wis resik lan duwe ilmune sing tinggi sing dhuwur. Betul sekali. Dan mungkin karena luka itu, maka sang hyang burung tidak menceritakan kepada saya. Njaluk tulung Ya. Apa itu? nek awakmu ketemu Hmm. coba takokno coba tanyakan. apa isih ora gelem ketemu aku. Coba tanyakan kalau ketemu Bapak masih tidak mau ketemu dengan Oke. Insya Allah ketika pertemuan itu terjadi, saya akan berkomunikasi secara pribadi dengan sang hyang burung terkait persoalan ini. Dan saya yakin beliau cukup memahami keadaan Anda dan akan menjumpai Anda. Golek ana aku carilah saya. ning salah siji gunung. Di salah satu Gunung Lanang. Gunung Lanang. Insya Allah. Insya Allah. Nanti pun mungkin yang jagat Amarta akan menyertai kami untuk berjumpa dengan Anda di Gunung Lanang. Aku pengen ngerti ingin tahu apa ilmu apa ini sing duweni Amarta. Saiki wis beda karo aku. Betul sekali. Yang jagat Amarta telah kembali
menelusuri jalan Allah yang lurus dengan memeluk ajaran Islam yang sangat memberikan ketenangan, keteduhan, dan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Itulah yang membuat beliau sangat berbeda. Agama Islam telah memberinya cahaya sehingga kegelapan itu sirna, dan Allah memberikan ketentraman dan ketenangan di dalam hatinya. Islam sebagai agama yang Allah turunkan sebagai Sang Khalik, diturunkan ke muka bumi sebagai petunjuk dan jalan hidup bagi manusia dan juga bangsa jin. Karena kita diciptakan hanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Apa kuwi ilmu? Apa itu ilmu? Apa Islam kuwi ilmu? Itu maksud Islam. Islam adalah agama, dan di dalam Islam banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan. Sedangkan ilmu itu sendiri adalah sebuah pengetahuan terhadap sesuatu. Islam sebagai jalan hidup, sebagai cahaya bagi bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga siapa saja yang menegakkan Islam, insya Allah hidupnya jauh dari kegelapan. Karena Islam adalah sebuah cahaya. Apa gawe tentreme hati? Apa membuat hatinya Betul sekali. Ketika kepasrahan itu telah mampu kita bangun dalam hati kita, yang kita rasakan hanyalah ketenangan dalam hidup. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak memiliki rasa khawatir dalam hidup ini, rasa ketakutan, kegelisahan. Islam akan menghilangkan itu semua ketika seorang hamba memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, menggantungkan harapan hanya kepada Allah, sehingga hilanglah kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan di dalam dirinya. Disitulah ketenangan akan lahir. Apa kaya laku topo? apa kayak seperti bertamu? Sungguh berbeda laku topo dengan apa yang Islam ajarkan. Apa Gajendra kuwi? Kurang jelas. Kenapa? Gajendra, dia pun telah memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan cahaya di dalam hatinya. Apa aku nek Islam dheweke arep nerimo aku? Apakah aku Islam hanya mau menerima? Tidak ada alasan untuk menolak Anda. Tidak ada alasan untuk tidak memaafkan Anda. Karena Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan atas kesalahan orang lain. Zaman biyen Jangan dulu. ono guru sing ngomong Zaman dulu ada guru yang bilang arep ono akan ada agama anyar sing digowo agama baru yang dibawa saka menungso. dari bangsa manusia. Ageman kuwi Agama itu nggo bangsa lembut lan bangsa menungso. buat manusia dan bangsa. Insya Allah. Itulah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang diperuntukkan untuk bangsa jin dan manusia. Karena Islam membawa rahmat lil alamin, bagi seluruh alam, bagi siapa saja
yang mau menegakkannya. Tulung Amerta kon nemoni aku. Tolong Amerta suruh menemui saya. Insya Allah. Muga wae Semoga saja aku iso ngerti ageman kuwi. aku bisa tahu agama ini. Insya Allah. Nanti saya akan bicara dengan Amerta untuk Dan menjumpai aku Dan aku iso nemoni Gajendra. bisa Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan itu dan melembutkan hati Gajendra untuk mampu memaafkan Anda. Ya wis. Nyuwun tulung. Insya Allah. Amerta kon nemoni aku. Insya Allah. Selepas ini beliau akan menjumpai Anda. Kapan-kapan tak undang ning Gunung Lanang. Insya Allah. Ora do saka tlatah kene. Insya Allah. Nanti kami akan sowan ke sana. Dan kapanpun Anda ingin mengetahui tentang ajaran Islam, Anda bisa bertanya kepada saya. Mudah-mudahan cahaya itu dapat Anda rasakan pula. Ketenangan dan juga kebahagiaan. Boleh saya bertanya kepada Anda, apakah Gunung Lanang itu yang ada di kaki Gunung Sindoro? Mengko wae nanti aja. Oke, tak nemoni awakmu. Nek aku wis insya Allah. ketemu Amerta. Apakah ada ciri-ciri khusus terkait dengan Gunung Lanang sehingga kami tidak salah tempat atau informasi? Gunung sing cek sakral. Gunungnya tidak sakral. Oh, gunung itu sakral. Iya. Apa di samping Gunung Wedok? Karena ada Lanang, ada Wedok. Di Pacitan ada, di Purworejo ada, di Wonosobo ada, Pak. Wah, Kedua besar kalau di bukitnya. Oke lah, insya Allah suatu saat saya akan sowan ke Gunung Lanang. Lanang. Oke lah, insya Allah. Gajendra dilahirke ning Gunung Lanang. Oh, iya. Oke lah, sip kalau begitu. Saya berarti bisa konfirmasi dengan Gajendra. Matur suwun Hakim. Sami-sami, Asta. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa kembali dan berdiskusi tentang ajaran Islam. Aku wis ewon-ewon taun saya sudah beribu-ribu tahun pengen golek tentreme hati. Betul sekali. Gunung, lembah, ilmu ora iso nggawa aku tentrem. semuanya tidak membuat tentram. Tidak bisa memberikan ketenterangan, ketentraman, dan ketenangan. Alhamdulillah. Aku pamit. Baiklah kalau begitu, Asta, silakan. Jikalau tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan. Matur suwun. Sami-sami, sami-sami. Silakan mulai. Oke sahabat siar, akhirnya sudah diketahui makhluk yang masuk ke dalam tubuh Wendy. Wah, ini erat kaitannya dengan berbagai macam sosok yang kerap berinteraksi dengan kami, di antaranya liputan yang kemarin yang telah sahabat-sahabat saksikan
tentang jagat amarta atau jagat semesta bersama adik-adiknya. Dan juga ternyata erat kaitannya dengan Sang Hyang Burung. Beliau yang hadir tadi adalah bapak atau orang tua laki-laki dari Sang Hyang Burung. Dan di akhir pembicaraan ngundang kita nih SDG untuk ke Gunung Lanang. Ini sebuah hal yang menarik sekali. Apalagi beliau juga sedikit bercerita tentang para pasukan naga. Ya, mudah-mudahan kita ada waktu untuk sowan ke Gunung Lanang, entah yang di Pacitan, entah yang di Purworejo, ataupun yang di Gunung Prau. Ya, kita harus bisa memastikan dulu nanti. Insya Allah kita akan tanya kepada Sang Hyang Burung. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan prosesi mediumisasi selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke? Wah, bagus Pi. Yang keras Pi, yang keras. Wah, gitu. Terus. Oke, sahabat syiar, Masya Allah ya. Tadi, Masya Allah. Aduh, baru sahabat syiar. Ini, jadi Bang Sadi itu memang selain Wendy, ketika proses dialog tadi berjalan, merasakan energi yang ingin masuk ke dalam tubuhnya gitu. Tapi Bang Sadi sempat menahan ya dengan doa-doa lah. Dan saat ini waktunya langsung beliau tergeletak. Kita sempurnakan aja, mudah-mudahan ada informasi siapa sih sebenarnya yang ingin masuk ke dalam raga Bang Sadi ini. Sepertinya energinya besar ini. Bismillah. Salah ya, sahabat syiar. Tadi sempat masuk, melakukan beberapa gerakan seperti tarian ya. Oke. Rupanya dia sedang mensinkronkan dengan tubuh Bang Sadi. Dan anginnya cukup kencang ya di sini ya, Insya Allah, dan menusuk ke dalam sukma, enggak ke dalam badan kita. Kita lihat lagi Bang Sadi ini lagi melakukan gerakan-gerakan seperti tarian.
Masya Allah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Rahat Jongwengi. Selamat malam juga. Siapa Anda? Dan kenapa Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Mediator ini? Yen adan ragane. Apakah bisa Anda memakai bahasa Indonesia? Biar saya paham. Nabi mawinan rawuh ke Bali. Mungkin saya sedikit paham apa yang Anda sampaikan, tapi saya butuh Anda berbahasa Indonesia supaya saya tidak salah arti. Apakah Anda bisa? Ninja masalah ring Bali. Saya tidak paham apa yang Anda bicarakan. Dados tiang. Masya Allah. Suara nih. Saya tidak paham. Silakan Anda rubah dengan bahasa Indonesia. Saya rasa Anda bisa. Dados tiang suara nih. Seperti saya. Ya, Bahasa seperti saya. dados. Dados tiang suara nih. Apa nih? Ada yang paham nggak? Kalau Anda bisa menggunakan bahasa yang saya utarakan, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gimana? Sudah bisa? Siapa Anda? Oke, saya Didi Wahyudi. Kalau Anda sendiri siapa? Untuk apa datang ke Bali? Oh, terkait kedatangan kami kemarin ke Pulau Kedamaian. Tapi Anda siapa dulu ini? Jangan coba mencari masalah di Bali. Alhamdulillah, insya Allah kami tidak akan mencari masalah. Insya Allah, kami datang dengan kedamaian. Sebutkan dulu jati diri Anda. Apakah Anda berasal dari Pulau Kedamaian? Asta Saka Dewata Sibaka Tunggal. Masya Allah. Raganya ke Bali. Tujuan apa? Bersilaturahmi, mengunjungi saudara kami yang ada di Pulau Kedamaian. Kenapa? Apakah Anda merasa terganggu? Jangan mencari masalah di Pulau Bali. Insya Allah, seperti yang saya sebutkan tadi,
Kami datang ke Pulau Kedamaian tidak ingin mencari masalah. Sebetulnya masalah seperti apa yang Anda sebutkan sehingga mengganggu dan Anda datang ke sini? Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda khawatirkan dari kedatangan kami ke Pulau Kedamaian? Jangan pernah mengusik ajaran kami di Pulau Bali. Insya Allah, kami tidak pernah mengusik, mengganggu, ataupun mencari masalah dengan ajaran-ajaran selain yang kami anut. Karena ajaran kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ajaran kami pun, agama Islam, adalah ajaran kedamaian. Mengajarkan kedamaian kepada yang memeluknya. Dan saling menghormati antara satu yang lain, walaupun berbeda kepercayaan. Jadi saya rasa Anda tak perlu khawatir dengan kedatangan kami di Pulau Kedamaian. Selain itu, apa tujuan Anda datang ke tempat ini? Jauh-jauh sampai ke tempat ini. Panggil Astadewa. Astadewa? Saya tidak bisa memanggil sebelum saya meminta izin kepada guru saya. Dan ada keperluan apa Anda sampai memanggil Astadewa untuk hadir di tempat ini? Apakah Anda mengenal sosok Astadewa? Cucu putri kesayanganku sedang dalam masalah. Cucu putri kesayangan Anda? Nawang Wulan. Panggil Astadewa. Masya Allah. Terkait itu berarti memang Anda mengenal dengan Astadewa. Tapi terkait pemanggilan Astadewa, saya harus meminta izin dulu kepada guru saya. Apakah beliau memperbolehkan Astadewa hadir di tempat ini? Jadi Anda harap bersabar. Saya akan menemui guru saya dulu. Bagaimana? Tidak apa-apa? Saya tinggal dulu. Silakan. Hujan atau beruntung. Ya, Pak Ustadz. Raga Astadewa menggunakan ajaran biasa itu nggak ada, jadi nggak bisa kita kalau diundang sih bisa karena dinawas suruh duduk sebelah sini tanpa raga. Oh gitu. Itu bentar ya, Teh. Hah? Ya, Bang, kita air putih panas. Oke. Kalau semua minta air putih panas itu, Pak. Hah? Pakai air putih panas katanya. Ya udah. Masak air. Ada dispenser. Iya. Dispenser ada. Bang, dispenser ada. Ya, tunggu. Panas. Gimana Pak Ustadz? Tak dulu, ini soalnya dua hal yang berbeda ini. Kita waktu 10 menit. Oke. Lagi disiapin. Baiklah, Asta. Saya sudah berkomunikasi dengan guru saya dan memang raga yang
biasa dimasuki oleh Astadewa sedang kami persiapkan. Apakah beliau sanggup untuk dimasuki Astadewa pada malam hari ini? Jadi saya harap Anda tetap masih bersabar, kurang lebih 10 menit di alam kami. Bagaimana? Tiang tunggu. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau begitu selama menunggu, apakah boleh saya berbicara dengan Anda, berkomunikasi hal-hal lain? Tidak ada yang perlu dibahas. Tidak ada yang perlu dibahas. Tiang tunggu. Oh, Anda menunggu saja ya? Hadiran Astadewa. Baiklah, Anda menunggu saja. Masya Allah. Oke, saya tunggu juga berarti. Mana ini? Tapi Anda datang rombongan ya? Ke tempat ini? Atau sendiri? Nggak mungkin Anda datang sendiri, saya rasa. Apa Ragani harus tahu? Ya, sebagai informasi kami saja. Selama masih menunggu Raga Astadewa dipersiapkan. Bersama rombongan ya, dari Pulau Kedamaian Anda ke sini. Bisa dikatakan seperti itu. Baiklah. Dan saya tertarik bahwa Anda juga sebenarnya memantau kami ketika kami ke Pulau Kedamaian dan mengatakan jangan mencari masalah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Ragani berkunjung ke Bali. Kenapa membawa pasukan harimau dari Jawa Barat? Apa tujuan Ragani? Oh, seperti itu. Mau cari masalah? Mau mencoba? Tentu saja tidak. Lalu untuk apa Ragani membawa pasukan harimau ke Pulau Dewata? Yang pertama, kami atau guru saya sendiri tidak membawa mereka, tapi mereka yang ingin ikut serta. Mungkin mereka juga khawatir dengan keselamatan dari guru kami. Karena mengingat sejarah, pernah terjadi hal yang tidak mengenakan antara kami dengan beberapa makhluk dari Pulau Kedamaian. Mungkin hanya itu saja, tidak lebih. Gimana? Kalau Anda sendiri, Masya Allah, ini anginnya sampai kencang aja ya. Kalau Anda sendiri tadi sempat saya tanyakan, bisa dibilang begitu membawa pasukan bersama rombongan. Kenapa Anda sampai membawa banyak rombongan? Sama seperti Ragani datang ke Pulau Bali. Apa itu? Kenapa membawa pasukan harimau? Tadi saya sudah jelaskan tadi. Kalau Anda sendiri? Sama halnya, menjaga keselamatan diri Tiang. Oh, seperti itu. Oke. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa sama seperti kami, rombongan Anda mencoba untuk melindungi Anda dari hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika Anda datang ke tempat ini, kami bukan menyambut ya, kami tidak khawatir. Tapi kenapa kami ketika ke sana Anda merasa khawatir? Berita Ragani sudah menyebar tentang permasalahan dengan pantai selatan. Tiang hanya berjaga. Apa Tiang salah? Tentu saja tidak.
Tapi ekspresi Anda saya rasa terlalu berlebihan. Ketika dibicarakan mungkin tidak akan ada kesalahpahaman. Sebenarnya siapa yang menyebarkan berita tentang pergesekan kami dengan selatan? Sehingga Anda mendapatkan informasi itu. Tidak dimungkiri, berita itu sudah tersebar. Kalau Anda sendiri, apa yang Anda dapatkan dari kabar itu? Kabar apa yang Anda dapat? Sudah Regane, panggil Astadewa. Oke, sebentar. Gimana? Belum. Belum siap. Raga yang biasa dimasukkan Astadewa masih mempersiapkan dirinya. Gimana Mbak Darwis? Apa bisa atau memang tidak usah dipaksakan kalau memang tidak bisa? Hari, mudah-mudahan hari siap. Oh. Kami akan coba mencari raga yang lain untuk dimasukkan Astadewa. Mudah-mudahan raga yang lain bisa dimasukkan sosok Astadewa. Karena energi beliau memang energi yang sangat besar. Tidak boleh sembarangan dimasukkan ke dalam badan manusia. Tiang bisa masuk ke raga ini. Kenapa Astadewa harus ke satu raga? Ya, ini lagi. Tiang bisa masuk ke raga ini. Ya, ini sedang dicari raga yang lain, dipersiapkan raga yang lain. Sebentar, saya coba pastikan lagi. Apa Regane Kenapa? yang bernama Atela? Oh, bukan. Saya bukan Atela. Saya insya Allah murid dari beliau. Kenapa? Mana Regane Atela? Oh, Anda ingin bertemu dengan guru saya? Oh, ini raga dari Astadewa sudah siap. Insya Allah Anda sebentar lagi akan bertemu dengan Astadewa. Dan juga saya pengen tahu apa yang terjadi dengan Dewi Nawangwulan. Iya, Mbak? Aman? Aman nggak? Sebelah sini. Oke, berarti Mas Hari? Oh. Oke. Oke. Berarti langsung Sama teman. oke. Iya dah. Lanjut. Oke, Mbak, istirahat aja, Mbak. Terus jangan dipaksa. Terus jangan dipaksa. Bahaya nanti malah capean.
Mas Hari siap? Pakai aja nggak apa-apa. Kalau dingin, nggak apa-apa pakai aja. Iya pakai aja nggak apa-apa. Pakai aja. Yuk. Bismillah. Tetap no hatimu. Ger. Oke. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Ya. Api halus, woy. Tenang aja. Gimana, Mas Hari? Ya, bismillah. Kita restu dulu sama Pak Ustadz. Nah, aja mau medium. Di depannya ini aja, biar sekalian biar gampang ngobrol.
Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan terjadi pula interaksi dan dialog dengan makhluk lainnya. Oke, sahabat siar, ini di tengah prosesi masuknya Astadewa ke dalam tubuh Mas Hari, memang ada Mbak Linda ya di lokasi ini. Dan Mbak Linda ini Mbak Linda ini sedang menonton ya liputan pada malam hari ini. Kita katanya reaksi kita lihat keadaan Mbak Linda. Mas Gunai udah hadir? Di jaketnya bisa Mas Gunta? Oh bisa. Mas Gunta jangan jauh-jauh di sebelah sini. Ya? Di sini. Tahan dulu, jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk? Oh, kirain udah masuk. Oh. Kalau gitu turun ke bawah aja, Mbak Linda. Bisa Tanganku dulu, Bang. Tangannya dulu, Mas. Tangan ya? Ini di Ada sarung tangan nggak? enggak, ini maksudnya mancing. Iya, ada sarung tangan nggak? Aduh. Ini yang lain. Waduh. Iya nggak, jangan punya bunda. Lagi aja. Oh, coba. Dua dong. Oke, bismillah. Bismillah. Dadar duduk. Kenapa? Sadarnya. Ya, bismillah ya. Bismillah. Aduh, nadinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,